Bab 1107. Orang reinkarnasi yang terlewatkan. Itu adalah jalan yang ramai lagi dan Harley Y menutupi wajahnya, bersembunyi di kejauhan sambil menatap cermin yang tergantung di pintu kasino keluarga Mu. Dia terlempar keluar dalam waktu kurang dari 1 menit setelah masuk. Harley Y punya alasan untuk percaya bahwa masalahnya ada di cermin. Itu pasti cermin yang merusak identitasnya dan memberi kasino peringatan dini. Memang benar yang jahat akan kalah dengan yang baik. Harley Y menggarukkan kepalanya. Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa menghasilkan banyak uang dengan penutup jiwa mistik, tapi sekarang ini bila dipikir-pikir, cara ini agak tidak realistis karena dengan cermin wajah, dia akan dipukuli setiap kali dia masuk. Sialan. Harley Y memarahi diam-diam. Jika bukan karena di sini adalah kota Youdo, dia tidak akan ragu untuk menembak cermin ajaib tanpa ragu-ragu. Ketika Harley Y sedang kebingungan, hatinya tiba-tiba bergetar. Orang-orang yang bereinkarnasi. Harley Y tiba-tiba berbalik dan langsung menuju ke satu sisi, yang merupakan arah formasi teleportasi menuju kota Youdo, dan semakin dekat ke arah itu, semakin Harley Y jenis perasaan akrab menjadi lebih kuat. Siapa ini? Siapa ini? Harley Y berjalan dengan sangat cepat di sepanjang jalan yang ramai, seperti badai, hingga membuat banyak kios terbalik dan banyak orang yang ditabrak, menimbulkan banyak umpatan. Mengenai hal ini, Harley Y langsung mengabaikannya. Pada saat ini, mata Harley Y tertuju pada arah pusat kota dan saat dia berlari cepat, jari-jari di lengan bajunya terus bergerak, menjalankan teknik rahasia teknik meramal, untuk meramal. Itu adalah seorang wanita. Harley Y bergumam dan tidak tahu siapa itu, tetapi yang perlu ditegaskan adalah bahwa itu adalah seorang wanita. Ketika dia datang ke formasi teleportasi menuju surga ketiga kota Youdo, perasaan misterius itu menghilang diam-diam di surga kedua kota Youdo, yaitu orang yang bereinkarnasi baru saja meninggalkan surga kedua dan pergi ke surga ketiga. Sial. Harley Y mengepalkan tinjunya erat-erat, melaju kencang, tetapi masih 1 langkah lebih lambat. Dia bahkan tidak melihat punggung orang yang bereinkarnasi. Tak berdaya, Harley Y hanya bisa melihat tetua kota Youdo yang menjaga formasi teleportasi. Kebetulan tetua yang menjaga formasi teleportasi hari ini sama dengan tetua berambut putih yang memarahi Harley Y sebelumnya. Hormat pada senior. Harley Y melangkah maju dan memberi hormat. Kamu lagi. Melihat itu adalah Harley Y lagi, wajah tetua berambut putih berubah muram. Sebelumnya itu adalah kesalahan junior dan aku berharap senior bisa memaafkan aku. Harley Y sambil berbicara sambil menyerahkan tas penyimpanan yang berisi 500 batu mentah. Ini adalah sedikit hadiah dari junior, aku harap senior dapat menerimanya. Ini baru lumayan. Tetua berambut putih itu dengan sadar diri menyimpan tas penyimpanan dan wajahnya menjadi sedikit lebih baik. Senior, aku ingin menanyakan sesuatu kepadamu. Harley Y mendekat dan menatap lelaki tua berambut putih itu dengan ragu. Baru saja, seorang wanita meninggalkan formasi teleportasi. Apakah senior tahu siapa itu? Banyak wanita yang baru saja pergi dari sini. Yang mana yang kamu maksud? Tetua berambut putih berkata ringan. Itu ya. Harley Y menggosok alisnya dengan 1 tangan, dan menjepit jari-jarinya di lengan baju dengan tangan lainnya. Pikirkan dengan baik baru berbicara. Pria tua berambut putih itu berkata santai, jika Harley Y menyebut nama lain yang menakutkan, dia tidak akan ragu untuk melemparkan 500 batu mentah ke wajah Harley Y dan bisa saja akan memukulnya juga. Mengenakan pakaian berwarna hijau dan berambut ungu panjang, Harley Y berkata, dia hanya bisa meramal hingga di titik ini, karena punggungnya kabur dan dia tidak bisa melihat wajahnya, hanya tahu dia mengenakan pakaian berwarna hijau dan berambut ungu.
mengenakan pakaian berwarna hijau dan berambut ungu panjang. Apakah yang kamu maksud adalah Tuan Putri Ziling? Tuan Putri Ziling, Harley Ye tertegun sejenak, tidak menyangka orang yang bereinkarnasi bisa memiliki identitas yang begitu istimewa. Hanya Tuan Putri Ziling yang mengenakan pakaian berwarna hijau dan berambut ungu panjang. Pria tua berambut putih itu mengelus jenggotnya. Bisakah senior memberitahu beliau bahwa aku ingin bertemu dengan Tuan Putri Ziling? Pergi. Tetua berambut putih tiba-tiba memarahi, wajahnya menggelap. Baru saja aku merubah pandanganku terhadapmu, tapi sekarang kamu bersikap seperti ini lagi. Itu adalah Tuan Putri, memiliki status yang mulia, bagaimana mungkin kamu bisa menemuinya sesuka hatimu? Di sini, Harley Ye sudah lari jauh, terutama karena suara tetua berambut putih terlalu tiba-tiba dan bercampur dengan kekuatan kultivasi, membuat lautan kesadarannya yang baru saja terasa lebih baik pun mulai berdengung lagi. Jika ini adalah tingkat langit yang seperti pada umumnya, pasti dia sudah terbang keluar. Pergi. Bahkan jika Harley Ye sudah lari jauh, tetua berambut putih itu masih mengutuk. Wow! Harley Ye berlari ke kerumunan dan memijat alisnya dengan kuat. Itu hanya berjarak 2 hingga 3 detik, tapi dia tetap melewatkannya. Dia tahu identitas orang yang bereinkarnasi, tetapi itu tetap tidak membawakan pengaruh apapun. Itu hanya bisa menyalahkan level kota Youdu terlalu jelas dan identitas putri terlalu mulia, bahkan tetua alam Maharaja pun tidak berani mengganggunya. Kepala Harley Ye terasa sakit lagi. Awalnya dia ingin pergi ke kasino untuk mencari uang, tetapi hanya ada satu kasino di kota Youdu dan dia tidak bisa masuk ke dalamnya. Jual rumah, harus jual rumah. Harley Ye memutuskan bahwa dia harus mengumpulkan uang untuk membeli rumah di surga kedua, sehingga dia bisa pergi ke surga ketiga. Dibandingkan dengan yang di bawahnya, di surga ketiga kemungkinan dia bisa melihat orang yang bereinkarnasi jauh lebih tinggi daripada surga kedua, karena orang di atas pasti akan melewati surga ketiga ketika mereka turun. Nak, akhirnya aku berhasil menemukanmu. Saat berjalan, seseorang menepuk Harley Ye. Pikirannya diputuskan dan Harley Ye membalikkan tubuhnya tanpa sadar, lalu menemukan entah sejak kapan Pigu sudah berdiri di belakangnya. Kenapa kamu ada di mana-mana? Harley Ye memandang Pigu dari atas ke bawah. Pria itu berpakaian lebih aneh hari ini, mengenakan kain hitam, celana bunga dan rambutnya yang seperti sarang burung. Entah melihatnya dari sisi mana, dia tetap terlihat seperti pengemis yang melarikan diri dan itu sangat menarik perhatian di jalanan. Apa maksudmu? Tahukah kamu sangat mudah dipukuli sampai mati jika kamu keluar seperti ini. Harley Ye berkata dengan sungguh-sungguh dan bahkan mundur selangkah secara sadar sambil menunjukkan ekspresi, aku tidak mengenal orang ini. Jangan mengutuk aku. Pigu menggaruk rambutnya yang seperti sarang burung, mari beritahu kakek, kenapa kamu menjual rumahmu itu? Aku melihat papan kayu yang tergantung di depan rumahmu pagi ini, apa yang terjadi? Bisa apa lagi? Tentu saja karena sudah kehabisan uang. Tidak mungkin, gurumu begitu hebat, bagaimana mungkin kamu tidak punya uang? Pigu memandang Harley Ye dengan tidak percaya. Dia sedang pergi dan tidak meninggalkan uang untukku. Harley Ye mengorek telinganya dan mencarikan alasan untuk dirinya sendiri. Kalau begitu kebetulan sekali, cepat jual rumah itu dan pinjamkan aku sedikit uang setelah terjual. Pergilah. Harley Ye mengutuk dan berbalik untuk pergi. Jangan pergi. Pigu buru-buru meraih Harley Ye, lalu melihat sekeliling dengan misterius, kemudian berbisik, aku mencarimu karena ada urusan, aku baru saja menemukan sebuah harta karun, apakah kamu mau ikut aku untuk pergi melihatnya? Jika kamu punya harta karun, bukannya kamu akan menyimpan untuk dirimu sendiri? Omong kosong, kita ini adalah tetangga,
jadi harus membagikan hal-hal bagus bersama-sama. Kalau begitu katakan padaku, harta karun apa? Harley memandang Pigu dengan penuh minat. Dia tidak akan percaya sepenuhnya pada Pigu, karena seseorang yang kalah berjudi, hingga tersisa satu celana saja, kemungkinan besar adalah pembohong. Pernahkah kamu mendengar tentang jalur spiritual bumi? Pigu mengedipkan mata pada Harley. Jalur spiritual bumi. Mata Harley berbinar. Dia tidak hanya pernah mendengarnya, tetapi juga menelan jalur spiritual bumi. Di dunia bawah tanah sekte Zhengyang, dinasti Dacu, jalur spiritual bumi itu memberinya banyak keberuntungan. Ketika mendengar tiga kata ini lagi, itu membuatnya merasa linglung sejenak, seolah-olah dia mengingat banyak peristiwa bertahun-tahun yang lalu. Kelihatannya kamu pernah mendengarnya. Pigu tersenyum jahat. Apakah kamu tahu di mana jalur spiritual bumi? Harley mengumpulkan pikirannya dan menatap Pigu dengan ragu. Tentu saja. Pigu mengacak-acak rambutnya, tetapi itu adalah jalur spiritual bumi yang rusak. Aku menemukannya secara kebetulan saat bepergian di masa lalu. Jika kamu mengetahuinya, mengapa kamu tidak mengambilnya? Aku mau mengambilnya. Pigu terbatuk kering, tapi di atas jalur spiritual bumi, ada siluman pohon berumur 1000 tahun dan itu adalah jenis yang sakti. Setiap kali aku pergi untuk mendapatkannya, aku akan kembali tanpa membawa apa-apa. Kamu tidak bisa mencari bantuan. Harley melirik Pigu. Bila mencari kultivator yang kuat, kemungkinan besar aku akan mati. Bila mencari kultivator dengan level yang sama, aku tidak yakin karena siluman pohon itu menyerap urat nadi bumi sepanjang tahun, sangat ganas. Siluman pohon setidaknya berusia 1000 tahun dan berada di alam Maharaja. Apakah kamu tidak salah dengan mencari aku seorang level langit? Dengarkan aku terlebih dahulu. Pigu langsung beralih menggunakan kesadaran ilahi untuk transmisi suara. Aku telah mempelajari dengan cermat selama bertahun-tahun, di mana siluman pohon itu akan berlatih setiap 100 tahun dan pelatihannya itu membutuhkan 3 hingga 5 hari. Itu adalah saat ketika dia menjadi lemah. Aku membutuhkan bantuan 3 orang dari tingkatan yang sama dan juga membutuhkan 1 orang untuk mengambil jalur spiritual bumi itu. Jadi, selain aku, kamu juga mencari pembantu lain. Harley memandang Pigu dengan penuh minat. Tentu saja ada dan itu juga tetangga. Pigu tersenyum sedikit licik, si rubah kecil itu, di mana dia juga seorang alam Maharaja semu. Meskipun kekuatannya tidak terlalu bagus, tapi pesonanya sangat berguna. Siluman pohon tua itu adalah seorang cabul tua. Ditambah dia, hanya ada 3. Bukankah masih ada 1 lagi di bahumu? Pigu melirik elang, yang sedang berjongkok di bahu Harley. Hewan peliharaanmu ini tidak mudah, kamu tidak perlu menutup-nutupinya. Dapat dilihat bahwa kultivasi dan kekuatan tempurnya tidak lebih lemah dariku. Bila kita bertiga bekerja sama, kita pasti dapat mengalahkan siluman pohon tua. Sedangkan kamu bisa dengan tenang pergi mengambil jalur spiritual bumi. Kamu cukup pandai menghitung. Harley tersenyum santai. Kalimatmu salah, ini adalah suatu hal yang baik. Ini memang suatu hal yang baik. Harley tersenyum, bisakah kamu memberitahu aku berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bolak-balik, karena aku masih harus berpartisipasi dalam pemilihan master pemurnian pil, itu adalah urusan penting. Kamu seorang master pemurnian pil. Pigu tertegun sejenak, lalu melihat Harley dari atas dan ke bawah, tampak sedikit terkejut. Bisa-bisanya dia tidak mengetahui bahwa Harley memiliki identitas yang berat seperti ini. Bisa-bisanya seorang alam Maharaja semu keliru. Langun katakan saja, itu akan memakan waktu beberapa hari. Harley sedang tidak ingin menjelaskan. Jika semuanya berjalan dengan baik, 3 hari sudah cukup. Pigu berkata dengan pasti, aku sudah merencanakan semuanya.
karena dalam hal ini nyawa manusia dipertaruhkan, aku tidak berani menganggap remeh. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Bagaimana, apakah kamu akan bergabung dengan kami? Tentu saja, kenapa tidak? Harley menjawab dengan sangat cepat. Itu adalah jalur spiritual bumi, akan sangat bermanfaat jika tertelan, dan dia juga tidak takut pada Pigu dan wanita penggoda jika mereka bersekongkol, karena dengan kekuatan tempurnya dan elang, itu sudah cukup untuk menghadapi mereka. Inilah yang membuatnya sangat percaya diri. Kalau begitu ayo kita pergi. Pigu juga tidak membuang-buang waktu dan langsung menarik Harley ke formasi teleportasi. Bersambung. Bab 1108. Cara bertarung. Harley mengikuti Pigu sepanjang perjalanan kembali ke surga pertama kota Youdu, kemudian tiba di gerbang kota Youdu. Di depan pintu gerbang kota Youdu, sudah ada yang menunggu, yang mengenakan jubah hitam. Setelah dilihat lebih dekat, ternyata dia adalah tetangga mereka, si wanita rubah. Ketika melihat Harley dan Pigu, dia tidak lupa mengedipkan mata pada Harley, tetapi ketika dia melihat elang, dia pun jauh lebih menjaga sikap. Dalam hal ini, Harley langsung mengabaikannya atau dia sudah terbiasa setelah sering melihat hal seperti ini. Tapi tidak apa-apa jika ini dijadikan candaan, tapi jika wanita itu berani bertindak lebih jauh, dia akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Ayo. Pigu juga mengenakan jubah hitam dan mengeluarkan pedang terbang besar. Melihat ini, Harley dan wanita rubah itu juga naik ke atasnya. Pedang terbang naik ke langit dan ketiganya langsung menghilang di gerbang kota. Namun, mereka tidak menyadari bahwa tidak lama setelah mereka pergi, puluhan orang berbaju hitam di kota Youdu mengikuti mereka dan anggota di dalamnya juga cukup kuat. Hanya Alang Maharaja Semu sendiri saja sudah ada 4. Saat malam tiba, pedang terbang besar mendarat di sebuah bukit. Itu dia. Pigu adalah yang pertama turun dari pedang terbang dan melihat sekeliling dengan waspada. Setelah itu, wanita rubah yang terlahir dengan sepasang mata menawan, juga melihat ke sekeliling. Sedangkan Harley, dia yang terakhir turun dan samar-samar membuka mata keabadiannya, menatap pegunungan di depannya, di mana kekuatan spiritual di sini sangat kuat, hingga semuanya melebur menjadi kabut. Aura ini memang jalur spiritual bumi. Harley bergumam, dia sudah sangat akrab dengan jalur spiritual bumi, tidak mungkin salah. Ikuti dia. Pigu mengambil langkah dan berjalan ke kedalaman pegunungan, diikuti oleh Harley dan wanita rubah satu demi satu. Setelah waktu yang tidak diketahui, ketiga orang itu berhenti di sebuah hutan. Ini adalah hutan pegunungan yang gelap, bahkan cabang, batang dan tanahnya semuanya hitam, seperti tempat yang hangus terbakar dan sunyi, bahkan bisa dikatakan sedikit suram. Formasi rahasia. Harley menyipitkan matanya dan langsung memecahkan misteri di sini. Pepohonan kuno yang gelap semuanya adalah fondasi formasi dan mereka terhubung satu sama lain, membentuk formasi yang sangat besar. Apakah kamu yakin itu ada di sini? Wanita rubah itu sepertinya juga melihat keanehan di sini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Pigu. Aku sudah ke tempat ini tidak kurang dari 10 kali, tidak mungkin salah. Pigu menjawab, melihat ke kiri dan ke kanan, seolah mencari sesuatu. Ini adalah trik yang digunakan siluman pohon tua atau sebuah formasi kuno yang sangat mendominasi. Apakah kamu sedang mencari pintu masuk? Harley memandang Pigu. Aku sudah membuat tanda segel ketika aku datang ke sini sebelumnya. Pigu maju selangkah dan melihat ke kiri dan kanan pohon tua yang gelap. Beri aku sedikit waktu, aku perlu mengidentifikasi tanda segelku. Terserah kamu. Harley hanya berdiri di sana. Dia tidak mahir dalam formasi, meski mata keabadian bisa menembus delusi,
tapi formasi yang dibuat oleh siluman pohon tua ini sangat misterius, bahkan dia pun tidak bisa menemukan pintu masuk. Seharusnya ini adalah sebuah formasi zaman prasejarah dan fondasi formasi akan berputar dengan sendirinya. Gumam Harley dalam hatinya, diam-diam kagum pada kekuatan supranatural dari siluman pohon tua. Kita sudah menjadi tetangga, tapi aku bahkan tidak tahu namamu. Ketika tidak ada yang bisa dilakukan, wanita rubah itu datang, suaranya sangat manis, matanya yang menggoda bersinar terang. Harley berkata dengan datar. Ini benar-benar nama yang sangat bagus. Wanita rubah tersenyum mempesona, kamu bisa memanggilku Dewi Rubah. Setelah mendapatkan jalur spiritual bumi, kamu bisa mampir ke tempatku. Sepertinya aku tidak punya waktu. Kenapa? Kamu takut kakak akan memakanmu? Sulit untuk dikatakan. Harley berkata dengan santai, tetapi itu membuat Dewi Rubah tersenyum lebih menawan. Aku sudah menemukannya. Ketika keduanya berbicara, Pigu berhenti di depan sebuah pohon kuno dengan tanaman merambat yang menggantung, dan memarahi, siluman pohon tua sialan, aku hampir tertipu olehmu. Ikuti aku, jangan sampai tersesat. Pigu menjelaskan dan mengikuti pohon kuno itu ke dalam hutan pegunungan yang gelap. Jangan khawatir, kami akan mengikutimu seperti bayangan. Namun, ketika mereka memasuki hutan pegunungan yang gelap, Dewi Rubah dan Harley mengerutkan kening. Hutan pegunungan yang gelap ini benar-benar aneh. Pohon-pohon kuno berjalan-jalan seperti orang berjalan sendiri, sepertinya mengikuti semacam lintasan aneh. Orang-orang yang berkultivasi rendah pasti akan mudah tersesat. Sedangkan Pigu di depannya terus berjalan dan berhenti di sepanjang jalan. Dia pasti orang dengan tingkat keterampilan yang sangat tinggi dalam formasi pertempuran. Setiap kali pohon kuno dari formasi rahasia bergerak, dia dapat menemukan pintu masuk yang benar pada detik pertama. Aku akan memberitahu rencananya. Saat masuk lebih dalam, Pigu berkata, aku, rubah kecil dan elang cahaya api bertanggung jawab untuk menahan siluman pohon tua. Jika bisa, sebaiknya langsung membunuhnya karena si tua bangka itu adalah siluman pohon berusia 1000 tahun, di mana seluruh tubuhnya penuh dengan esensi. Sedangkan Harley, kamu bergeraklah dengan cepat dalam mengambil jalur spiritual bumi. Paham? Harley dan yang lainnya mengangguk, tidak berani bertindak gegabah. 2 jam kemudian, mereka bertiga berhenti. Di depannya ada formasi batasan wilayah dan di tengahnya ada pohon tua dengan sulur yang saling bertautan, dahan dan daunnya bersinar terang. Kekuatan spiritual di sini adalah yang paling melimpah dan semuanya berkumpul menjadi cairan, membuat seluruh pohon tua diselimuti awan berkabut. Sedang berlatih. Harley menatap siluman pohon tua, memecahkan beberapa petunjuk. Seperti yang dikatakan Pigu, memang dalam keadaan lemah ketika sedang pelatihan dan di setiap dahan tumbuh tunas hijau, mengandung kekuatan spiritual yang cukup banyak, ini semua karena jalur spiritual bumi. Menarik pandangannya dari siluman pohon tua, Harley melihat ke tanah. Mata keabadian menyipitkan mata sedikit, dia melalui tanah melihat bahwa lebih dari 800 kaki di bawah tanah, ada akar pohon seperti jalur spiritual yang sangat besar dan bercabang, di mana mengandung esensi sejati yang luar biasa. Ketika Harley sedang melihat, pohon tua di tengah formasi batasan wilayah itu tiba-tiba bergetar, bahkan bumi pun bergetar karenanya. Siluman pohon tua itu dibangunkan oleh kedatangan mereka. Kamu lagi. Begitu dia membuka matanya, siluman pohon tua itu melihat Pigu. Jangan buat masalah, kita begitu akrab, kamu pasti sangat merindukanku. Pigu mengeluarkan pedang pembunuh hitam pekat, menghembuskan napas pada pedang pembunuh hitam dan tidak lupa menyeka pedang pembunuh hitam itu dengan lengan pakaiannya. Cari mati. Siluman pohon tua mendengus dingin,
Tubuhnya yang besar bergetar hebat dan ratusan tanaman merambat terbang, masing-masing memiliki dengan cahaya yang bergerak ke arah Pigu. "Ayo kita mulai!" Pigu berteriak keras dan dia yang pertama maju. Dia menggigit jarinya, mengolesi darah pada pedang pembunuh hitam, menghidupkan kembali kekuatan pedang pembunuh, di mana satu tebasannya mengeluarkan cahaya pedang tiada taraf. Suara benturan logam segera terdengar, renyah dan nyaring. Pohon yang dikerahkan oleh siluman pohon tua itu sekeras besi, tapi Pigu bisa memotongnya dalam satu tebasan. Melihat ini, Dewi Rubah juga bergerak dan sepasang pedang ungu dan hijau yang dia gunakan juga tak tertandingi. Di pundak Harley, elang kecil terbang keluar dan tubuhnya yang kecil itu langsung membesar, berubah menjadi elang emas dengan bara api yang membakar seluruh tubuhnya. Sayapnya dikepakkan dan langsung menutupi seluruh langit. Setiap helai bulu elang, seperti dewa pedang dan menembaki siluman pohon tua. Harley mengambil langkah mundur diam-diam, menyaksikan situasi pertempuran diam-diam, menunggu waktu untuk mengambil jalur spiritual bumi. 3 orang alam Maharaja Semu berani menindas aku. Siluman pohon tua itu marah, membuka mulutnya dan mengeluarkan darah. Di dalamnya ada sebuah pusaran dengan kekuatan fagositik yang mengerikan, membuat kekuatan supranatural Pigu, Dewi Rubah dan elang semuanya ditelan. "Aku tunjukkan yang lebih besar untukmu." Pigu mencibir, mengeluarkan jimat spiritual dan melemparkannya ke mulut iblis pohon tua. Seiring teriakan ringan dari Pigu, jimat spiritual yang ditelan oleh iblis pohon tua itu meledak seketika dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar, membuat kulit kepala mati rasa dan di setiap cahaya pedang diukir dengan segel pembinaan miliknya dan segel pembinaan yang saling melewat juga meledak. Siluman pohon tua itu gemetar dan menderita luka berat. Dia tidak menyangka Pigu akan memberi dia serangan seperti itu, hingga seluruh tubuhnya hancur karena ditusuk dan darah merah cerah mengalir keluar. "Sialan!" Siluman pohon tua meraung, seluruh tubuh diwarnai dengan cahaya peri yang terang dan aura meningkat dengan cepat. Dalam menghadapi ini, Pigu, Dewi Rubah dan elang mundur satu demi satu untuk menghindar, kemudian mereka maju membunuh bersama-sama. Alis Pigu mengeluarkan sebuah segel harta karun, Dewi Rubah memuntahkan sebuah giok dan elang menembakkan cahaya ilahi, mencoba membunuh roh sejati siluman pohon tua. Perang tiba-tiba meningkat dan pemandangannya sangat besar, bahkan gunung-gunung di sekitarnya runtuh satu persatu. Harus dikatakan bahwa siluman pohon tua memang sangat kuat. Meskipun dia tidak bergerak, tapi tanaman yang merambat tidak terhitung jumlahnya seperti ular dan juga pedang. Selain itu, kekuatan pemulihan siluman pohon tua juga sangat kuat. Dahan yang ditebang segera tumbuh kembali dan kekuatan spiritualnya sangat tinggi. Harley menjaga di pinggir dan bisa melihat paling jelas. Kekuatan pemulihan siluman pohon tua memang mendominasi, tetapi itu karena bantuan jalur spiritual bumi, di mana dia selalu menyerap esensi sejatuh bumi. Dibandingkan dengan siluman pohon tua, elang, Pigu dan Dewi Rubah terlihat jauh lebih mengenaskan. Meskipun siluman pohon tua dalam keadaan lemah, tapi dia masih seorang alam maharaja, ditambah ada jalur spiritual bumi yang terus-menerus memberi esensi sejati, membuat mereka sulit untuk bertarung dan Dewi Rubah yang terlemah sudah terluka. Harley bergerak, langsung masuk ke tanah untuk memutuskan hubungan antara siluman pohon tua dan jalur spiritual bumi, kemudian mengambil jalur spiritual bumi. Sebuah level langit juga datang untuk cari mati. Siluman pohon tua itu berteriak dengan keras dan akar-akar pohon yang berserakan terjerat dari tanah ke arah Harley. Harley tidak mengatakan apa-apa, membalikkan tangannya dan mengeluarkan pedang Chi Xiao yang juga diselimuti oleh api spiritual. Api sejati. Siluman pohon tua itu gemetar dan merasakan ancaman yang besar.
kelima elemen itu saling menciptakan dan menahan satu sama lain. Meskipun dia adalah seorang alam maharaja, tapi tubuhnya tetaplah sebuah pohon dan pohon termasuk kayu di antara kelima elemen tersebut, yang paling takut dengan api. Harley Ye kuat dan mendominasi, terus-menerus melambaikan pedang Qi Xiao, akar pohon yang datang dipotong olehnya. Dengan adanya bantuan api spiritual, akar siluman pohon tua terpotong menjadi beberapa bagian. Bersambung. Bab 1109, teriakan putus asa. Art. Di pegunungan, teriakannya seperti guntur, mengguncang langit. Siluman pohon tua sangat marah, dengan paksa membalikkan pikirannya, melepaskan ujian dan aura alam maharaja tiba-tiba muncul, membuat dia marah. Pigu terbatuk kering dan sekali lagi membuang ratusan jimat spiritual, menempelkannya di cabang-cabang iblis pohon tua. Sama seperti jimat spiritual sebelumnya, ratusan jimat spiritual meledak satu demi satu, meledakkan siluman pohon tua, tetapi karena kekuatan pemulihan mendominasi siluman pohon tua, seberapa banyak yang dapat Pigu ledakan, maka dapat dilahirkan kembali dalam jumlah yang sama. Dewi Rubah menggunakan teknik rahasia untuk menggabungkan kedua pedang, lalu muncul cahaya pedang tiada taraf dan ditebaskan ke arah siluman pohon tua. Elang juga mendominasi, bulu elang yang tak terhitung jumlahnya terbang, mengembun menjadi cahaya ilahi dan bahkan lebih banyak berkah yang menyala-nyala, menyapu cabang-cabang pohon iblis tua. Perang tiba-tiba menjadi sengit. Siluman pohon tua itu benar-benar murka dan dengan gila-gilaan memakan esensi sejati dari jalur spiritual bumi, hingga membuat Pigu dan yang lainnya hingga terlihat mengenaskan. Di dunia bawah tanah, Harley Ye menebas habis-habisan dan akhirnya tiba di jalur spiritual bumi. Ketika berdiri di jalur spiritual bumi lagi, Harley Ye merasa lebih rileks dan bahagia. Teknik silat zaman keos berjalan dengan sendirinya dan pori-pori di seluruh tubuh membesar dengan gila melahap esensi bumi, memurnikan tubuh suci. Sialan, cepatlah, aku sudah tidak bisa menahannya lagi. Saat Harley Ye melahap esensi bumi, Pigu mengutuk dari atas. Aku tahu batasan. Harley Ye terbatuk-batuk dan segera mengayunkan pedangnya untuk memotong akar iblis pohon tua yang dimasukkan ke jalur spiritual bumi, tujuannya untuk memutuskan pasokan kepada siluman pohon tua. Dengan tidak ada pasokan esensi bumi untuk mengisi kembali kekosongan, siluman pohon tua yang secara paksa mengubah cara pasti akan dikalahkan setelah pertempuran panjang. Fakta membuktikan satu tebasan Harley Ye ini membuat pohon tua sengsara. Tanpa pasokan esensi bumi, momentumnya anjlok dalam sekejap. Harley Ye sudah mulai bergerak, menjelma menjadi dua tangan emas besar, memeluk jalur spiritual bumi yang terjalin, kemudian menariknya dengan kuat, lalu jalur spiritual bumi yang berat ini pun berhasil dicabut olehnya. Berhasil didapatkan. Seiring teriakan ringan dari Harley Ye, jalur spiritual bumi dibawa ke dalam bejana ilahi zaman keos. Kemudian, dia tiba-tiba berdiri dan mengambil satu langkah ke langit, seperti cahaya ilahi yang keluar dari tanah. Kemudian dia tidak lupa mengayunkan pedangnya dan menebas siluman pohon tua itu. Art. Siluman pohon tua meraung, berpusat pada tubuh, membentuk lingkaran cahaya yang terlihat, menyebar dengan cepat dan kemanapun dia lewat, entah itu pohon kuno atau gunung besar, semuanya akan terpotong pada saat yang sama. Pada saat itu, entah Harley Ye, Pigu, Dewi Rubah atau elang, semuanya terlempar keluar oleh lingkaran cahaya. Ayo pergi. Pigu terlatih-tatih dan terbang ke langit ilusi, seperti evakuasi cahaya ilahi. Sebelum pergi, dia tidak lupa untuk membuang bendera pertempuran 9 tiang dari lengan bajunya dan bendera 9 tiang langsung membuat formasi, menutupi iblis pohon tua. Harley Ye juga tidak ketinggalan,
dia langsung menginjak punggung elang dan elang melebarkan sayapnya, seperti cahaya ilahi yang dievakuasi. Dewi Rubah menyeka darah dari sudut mulutnya dan mengorbankan senjata ajaib. Itu adalah gulungan gambar. Dia menginjaknya dan melarikan diri keluar. Namun, tepat setelah dia terbang kurang dari puluhan kaki, siluman pohon tua di belakangnya menerobos formasi yang dibentuk oleh bendera formasi 9 tiang. Kemudian pohon sulur yang kokoh melayang-layang seperti naga, lalu melilitnya. Aku akan membuatmu hidup seperti di neraka. Suara iblis pohon tua itu garang dan ganas. Dia menyeret kembali Dewi Rubah yang melarikan diri. Putus untukku. Dewi Rubah segera mengayunkan pedangnya, ingin menebas sulur yang mengikatnya, namun sulur itu sangat kuat. Dia tidak hanya tidak berhasil membelahnya, tetapi pedang ganda ungu dan hijau itu terguncang dan patah. Tolong aku. Dewi Rubah mencicit dengan tergesa-gesa, tidak ada lagi pesona di matanya yang indah saat ini, tetapi berharap Harliye dan Pigu yang telah melarikan diri dapat kembali membantunya. Jika dia tertangkap, dia pasti akan ditelan. Namun, panggilannya tidak mendapatkan jawaban sedikit pun. Tanpa sadar, tubuh halus Dewi Rubah menjadi dingin dari ujung kepala sampai ujung kaki. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk melawan, dia masih tidak bisa melepaskan diri dan melainkan terus terseret ke belakang. Dia tidak bisa membayangkan akhirnya. Mati, mati. Mata merah darah iblis pohon tua itu sedikit terdistorsi dan dia telah menyeret Dewi Rubah ke sisinya. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya telah terjerat di dalamnya, mencoba menyedot Dewi Rubah hingga menjadi mayat kering. Tolong aku, tolong aku. Dewi Rubah masih menjerit-jerit, tidak bisa bergerak. Hanya dalam waktu 3 detik, sebagian besar esensi sejatinya telah dilahap. Namun, teriakannya masih dingin dan putus asa. Hatinya benar-benar dingin pada saat ini. Wajahnya pucat, penuh air mata dan seluruh tubuhnya gemetar, seperti anak terlantar. Perasaan dingin dan gelap menyelimuti jiwanya. Ketika dia sekarat, dia menertawakan dirinya sendiri, dengan air mata di seluruh wajahnya. Dia melepaskan perlawanan, dunia yang kejam dan egois ini, yang akan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya, wanita kotor ini. Tapi pada saat ini, sosok emas datang dari langit dan di hutan yang gelap, itu sangat mempesona. Fenshen ribuan pedang. Harliye kembali dan semua pedang bersatu bersama teknik Fenshen, ditambah api spiritual dan menghancurkan yang kering dan busuk dengan satu pedang. Dewi Rubah menatap langit dengan linglung dan menatap Harliye dengan tidak percaya. Pada saat ini, Harliye, yang dibungkus dengan sosok emas, lalu pada saat ini menyegel jiwanya. Siluman pohon tua terluka dan satu mata ditusuk oleh pedang Harliye dan darah terciprat seketika, seperti hujan cahaya. Siluman pohon tua berteriak dengan sedih. Pedang Harliye terlalu mendominasi dan ada bantuan api spiritual, hingga membuatnya kewalahan. Satu matanya hancur dan niat membunuh yang mengerikan masih mengamuk di tubuhnya. Dia marah, tetapi juga terkejut. Marah karena Harliye menghancurkan matanya, lalu dikejutkan oleh kekuatan tempur Harliye yang mendominasi dan tak tertandingi. Seorang level langit, dia hanyalah seorang level langit, bahkan meniadakan salah satu mata alam Maharaja. Ayo pergi. Ketika siluman pohon tua itu menjerit, Harliye telah memotong tanaman merambat yang mengikat Dewi Rubah, kemudian membawanya seperti cahaya ilahi yang terbang ke langit. Tetap tinggal untukku. Raungan siluman pohon tua mengguncang langit dan bumi dan lingkaran cahaya berwarna darah menyebar tanpa batas lagi, menyapu langit dan bumi. Di tempat, Harliye terluka dan seluruh tubuhnya jatuh ke langit ilusi seperti layang-layang dengan tali putus. Setelah itu, angin dingin bersiul.
dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya melesat dari belakang, membanjiri langit. 10.000 pedang menyatu. Harley Ye tiba-tiba berdiri, mengenakan baju besi energi astral, menopang dunia zaman keos dan bejana ilahi zaman keos tergantung di atas kepalanya. Lalu dengan Dewi Rubah di belakangnya, dia bertarung dengan 10.000 pedang dan bertahan dengan formasi pedang Big Dipper. Dalam sekejap, dunia tubuh ilahi luar inkarnasi zaman keos Harley Ye ditusuk satu demi satu dan menjadi hancur, bahkan tubuh sucinya yang kuat membuat lubang darah dan darah emas itu sangat mencolok. Bukannya kekuatan supranatural Harley Ye tidak cukup kuat, tetapi siluman pohon tua yang gila benar-benar terlalu kuat. Hanya ketika dia benar-benar bertarung melawan alam Maharaja, Harley Ye mengerti apa jaraknya. Di dinasti Dacu, dia mampu membunuh Kaisar Agung, tetapi di sini adalah domain puluhan ribu surgawi, di mana kemampuannya benar-benar ditekan oleh Amaterasu dan keabadian. Ketika menghadapi alam Maharaja secara langsung, dia memiliki jarak yang sangat jauh. Di belakangnya, Dewi Rubah jatuh ke tanah dengan lemah, tetapi dia masih menatap Harley Ye. Tubuhnya yang berdarah memancarkan kecemerlangan ilahi, membuat tubuhnya yang sedingin es merasakan kehangatan yang belum pernah ada sebelumnya. Tiba-tiba matanya kabur. Tidak ada yang pernah berdiri di depan wanita kotor seperti dirinya seperti Harley Ye. Hidupnya selalu hanya dimanfaatkan dan dia sudah seperti ini sepanjang jalan, menggunakan tubuhnya yang menawan untuk menukar sumber daya kultivasi Taoisme, lalu menggunakan tubuhnya yang kotor untuk mencocokkan dunia yang kotor ini. Itu adalah perdagangan yang kotor. Dia berpikir bahwa di dunia yang kejam ini, hanya ada transaksi. Namun kemunculan Harley Ye membuatnya sadar bahwa di dunia ini, selain transaksi, ada yang namanya harapan yang membakar, yang membuat dirinya sedikit dipeduli. Teknik penyusutan ruang. Dalam keadaan kesurupan, Dewi Rubah merasa ada tangan hangat yang meraihnya dan membawanya pergi dari dunia yang sedingin es ini. Bersambung.